fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Manchester United sulit juara Premier League jika andalkan Anthony Martial. Manchester United dinilai bakal sulit bersaing dalam perebutan gelar Premier League 2021-2022 jika mengandalkan Anthony Martial di lini depan. Hal itu dilontarkan oleh pandit sepak bola Inggris Jamie O'Hara. United dianggap sebagai salah satu calon kuat juara Premier League musim ini. Tim meracikan Ole Gunnar Solskjaer punya skuad yang cukup solid. Apalagi musim lalu mereka menjadi runner-up klasemen akhir Premier League. Namun pasca laga pekan kedua melawan Southampton, United mendapat banyak kritik. Hasil imbang 1-1 dan keputusan Solskjaer memainkan Martial sejak menit awal dinilai tidak mencerminkan ambisi United sebagai pesaing gelar juara. Martial dimainkan sebagai penyerang utama di laga melawan Southampton. Namun pemain asal Prancis kemudian ditarik keluar pada babak kedua. Martial tak cukup impresif sebelum akhirnya diganti dengan Jadon Sancho. Menjadikan Martial sebagai pilihan utama itu tidak cukup baik. Dia jauh dari itu ketika Anda membandingkan dia dan Lukaku. Mereka hanya berbeda dunia, ucap O'Hara kepada Talksport. Saya kecewa dengan Manchester United. Jika Anda ingin menjadi penantang gelar Premier League dan berpikir Anda memenangkan laga, Anda harus pergi dan mengalahkan Southampton, sambung ex-pemain Tottenham itu. Martial sempat tampil bagus pada musim 2019-2020. Namun musim lalu Martial kesulitan mendapatkan level yang sama. Dia juga beberapa kali mengalami cedera. Lantas seburuk apa kualitas Martial di mata O'Hara? Saya telah melihatnya selama 2 atau 3 tahun terakhir. Secara objektif dan berpikir jika Anda memainkannya sebagai pemain utama, Anda tidak akan pernah mencapai banyak hal, kata O'Hara. Martial hanya tidak memiliki apa yang dibutuhkan dari tim elit Manchester United untuk menempatkan rasa takut akan dewa pada pemain belakang lawan dan memberikannya setiap minggu, tegasnya. Rio Ferdinand terheran-heran, kok bisa Phil Jones masih ada di MU? Rio Ferdinand menilai Phil Jones sudah tidak berkontribusi buat Manchester United. Karena itu dia mendesak sang bek untuk segera meninggalkan Old Trafford. Jones adalah salah satu sosok senior di skuad Manchester United. Dia menjadi bagian dari setan merah sejak tahun 2011. Meski sudah lama membela MU, Jones termasuk cukup jarang tampil di atas lapangan. Pasalnya, bek asal Inggris tersebut kerap mengalami cedera. Jones sendiri terakhir kali bermain untuk MU pada Januari 2020. Namun dia sudah ikut latihan pramusim pada musim panas ini dan ingin kembali ke tim utama. Ferdinand mengatakan kalau Jones terlalu banyak mengalami cedera. Hal itu membuatnya tidak bisa tampil maksimal bersama Manchester United. Dia mengambil posisi pemain muda di skuad sekarang, kata Ferdinand kepada 5with5. Dia mengalami terlalu banyak cedera. Saya berada di tim yang sama dengan Phil Jones. Dia datang dari Blackburn sebagai anak muda. Semua orang mengatakan dia akan menjadi pemain hebat ini. Potensi besar tetapi cedera benar-benar menghancurkan karirnya. Dan kemudian masalah kepercayaan diri pada waktu-waktu tertentu saja. Dia tidak pernah bisa sepenuhnya memantapkan dirinya dalam tim. Entah itu cedera, kurang performa, kurang percaya diri. Lebih lanjut, Ferdinand merasa sangat heran melihat Jones masih berada di klub. Karena itu dia mendesak sang pemain untuk meninggalkan MU. Belum saatnya Declan Rice pindah ke Manchester United. Apa alasannya? Gelandang West Ham Declan Rice cukup sering dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas Inggris belakangan ini. Manchester United adalah salah satunya. Musim lalu menjadi momen terbaik Rice bersama West Ham dengan catatan 35 penampilan di sebuah kompetisi. Ia sukses meyakinkan Gareth Southgate untuk membawanya ikut serta dalam skuad Inggris di ajang Euro 2020. Penampilannya yang apik dan konsisten membuat Rice memikat perhatian banyak klub papan atas termasuk The Red Devils. Klub besutan Ole Gunnar Solskjaer itu diyakini butuh sosok seperti Rice untuk menggantikan Nemanja Matic. Seperti yang diketahui, usia Matic sudah tidak lagi muda. Kontraknya di Old Trafford berakhir musim panas tahun 2023 mendatang. Dan sebelum pergi, Manchester United harus mencari sosok pengganti Matic terlebih dahulu.
Banyak yang percaya kalau Rice bisa menjadi suksesor Matic di lini tengah Manchester United. Begitu pula dengan ex-pemain Liverpool, Danny Murphy. Namun menurutnya, tahun ini bukan momen yang tepat buat Rice pindah ke Old Trafford. Dia ingin bermain di level tertinggi, dan realitanya adalah West Ham tak akan bersaing untuk berebutan kehormatan yang paling tinggi. Ujar Murphy kepada Talksport. Dia akan pindah, ini cuma soal kapan dan kemana. Saya akan bilang saat ini apabila dia masih punya kontrak 3 tahun, jangan tanda tangan kontrak baru. Musim panas berikutnya, sisa kontraknya tinggal 2 tahun. Dan West Ham berada dalam situasi genting. Jadi dia bisa pindah. Anda tak ingin menaruh West Ham pada posisi di mana mereka bisa menahan Anda di luar keinginan dan mematok klase pelepasan konyol yang tak bisa dipenuhi oleh tim manapun. Lanjutnya, kalau Ronaldo menggoda Manchester United yang tatap masa depan. Manchester United terus membangun tim dengan menghadirkan sejumlah pemain-pemain muda berkualitas. Demo sosok hebat dari masa lalu, Cristiano Ronaldo menggoda untuk dipulangkan. Ronaldo disebut menginginkan hengkang dari Juventus demi bisa merasakan kembali atmosfer kompetisi Liga Inggris. Syarat lain, klub peminat Ronaldo harus bermain di Liga Champions musim ini. Dengan kondisi tersebut, Manchester United jadi salah satu tim yang punya peluang untuk kembali mendaratkan Ronaldo. Man United punya tiket Liga Champions musim ini. Tak sampai di situ, Man United juga dihuni skuad yang berkualitas sehingga makin memudahkan Ronaldo untuk datang. Harga 28 juta euro alias 473 miliar rupiah. Yang jadi klausul pelepasan Ronaldo juga bukan harga yang berat bagi Man United. Hal-hal tersebut yang akhirnya membuat peluang Ronaldo untuk kembali ke Old Trafford menjadi sebuah hal yang mungkin terjadi. Bersama Manchester United, Ronaldo mengangkat namanya jadi pemain papan atas dunia. Ia pun bertransformasi dari sayap kanan menjadi mesin gol mematikan ketika masih berkostum Manchester United. Kembalinya Ronaldo tentu menghadirkan nostalgia. Namun kehadiran Ronaldo bakal jadi kontrak gerakan Manchester United saat ini. Saat ini, Man United aktif mengumpulkan pemain-pemain muda macam Jadon Sancho dan Mason Greenwood, Marcus Rashford, Aaron Wan-Bissaka, serta termasuk Bruno Fernandes. Namun nama itu yang mungkin bakal menghuni Old Trafford untuk waktu yang lama. Kehadiran Ronaldo tentu bakal ikut mengganggu pemain muda, terutama di lini depan. Dari segi kualitas dan kemampuan, Ronaldo jelas punya kualitas dan jam terbang yang lebih tinggi dibanding nama macam Greenwood, Rashford, Sancho, hingga Daniel James. Dengan mendatangkan Ronaldo, itu berarti ada pemain-pemain yang bakal kembali terpendam atau bahkan terbuang. Bukan hanya pemain-pemain muda, melainkan juga sosok seperti Anthony Martial yang kesulitan memenuhi ekspektasi di Man United sejak tahun 2015. Selama ini Ole Gunnar Solskjaer termasuk tipikal pelatih yang senang memberikan kepercayaan pada pemain-pemain muda. Keteguhan Solskjaer untuk terus menurunkan pemain muda tentu bakal terganggu bila ia memiliki Ronaldo dalam pilihan pemain. Ronaldo kemungkinan besar tentu bakal selalu menghiasi formasi inti Manchester United. Sebuah hal yang berarti ada pemain muda yang rela mendapatkan menit bermain terbatas dan duduk di bangku cadangan. Dari statistik Manchester United musim lalu, lini serang mereka terbilang cukup mumpuni. Manchester United mampu mencetak 73 gol, hanya kalah dari Manchester City yang menggelontorkan 83 gol. Tes medis kelar, pemain muda ini segera cabut dari Manchester United. Manchester United tampaknya akan segera berpisah dengan Brandon Williams. Sang bek muda dilaporkan sudah selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan Norwich City. Williams merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki MU. Ia pertama kali didebutkan Solskjaer 2 musim yang lalu. Namun di musim lalu sang bek menjadi jarang bermain di MU. Ia kesulitan untuk menggeser Luke Shaw di sisi kiri pertahanan MU. Alhasil beredar kabar bahwa ia bakal cabut di musim panas ini. Sky Sport mengklaim bahwa Williams akan segera pergi dari MU. Ia dilaporkan akan segera bergabung dengan Norwich City. Menurut laporan tersebut, Williams sudah berada di Norwich City sejak akhir pekan lalu. Ia dilaporkan menjalani tes medis sesuai urusan administrasi transfernya dibereskan. Williams diklaim sudah menyelesaikan tes medisnya dengan baik sehingga transfernya akan segera diumumkan. Menurut laporan yang sama, Norwich City merekrut Williams sebagai pemain pinjaman. Mereka meminjam sang bek selama 1 musim penuh. Dalam peminjaman itu tidak ada klausul pembelian permanen untuk sang bek. Jadi selesai masa peminjamannya habis, sang bek akan kembali ke Manchester United. Manchester United tidak keberatan melepaskan Williams di musim panas ini karena mereka memiliki Alex Telles yang akan jadi pesaing Luke Shaw di sisi kiri pertahanan MU.